Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Oke, tema kita kali ini adalah magnet uang untukmu. Bagaimana cara untuk bisa mendapatkan uang, atau kamu yang menjadi magnet uang, ataupun kamu yang berkelimpahan ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke. Sesuai tema kita ya, magnet uang, dimana di sini saya mau kasih pesan semesta atau coaching kepadamu, bagaimana supaya kamu sebagai magnet untuk bisa mendatangkan rezeki untukmu ya. Oke, tetapi sebelum kita mulai, saya mau infokan kepada kalian. Jadi ini saya akan bikin per zodiak, tetapi sebenarnya ini umum ya, karena biasanya kalau saya bikin umum nggak ada yang nonton, dan ya saya jadi jangan bertanya kok isinya per zodiak sama ya, karena ini ibaratkan kuliah umum, bukan khusus, tetapi materinya dia tidak per zodiak, tetapi lebih ke psikologi dan mental ya. Jadi bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi magnet uang ya, kamu ikuti pesan semesta ini. Kalaupun kamu kondisinya saat ini lagi terpuruk ya, berarti ada sesuatu yang salah pada dirimu. Karena semua ini dari dirimu, untuk dirimu. Jadi sekarang kamu belajar supaya dirimu lebih up. Dimana kalau kamu belajar, kamu ikuti, kamu lakukan gitu. Bukan hanya sekedar teorinya tahu tapi nggak ada prakteknya. Karena yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu sendiri. Yang bisa mengeluarkan kamu dari keterpurukan ekonomi adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Ya, oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian. Oke, magnet uang. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Wah, di sini Queen of Pentacles. Kamu merasa di sini, saya merasakan di sini energi kalian tuh kayak aduh, kok uang sulit sekali saya dapatkan, kok hutang saya banyak gitu ya. Wah, kayak seolah-olah ini kamu dapat rezeki tapi murung. Ya, kenapa murung? Banyak cicilan Kak Ica. Wah, kalau banyak cicilan ya dibayar, dilunasin. Kamu mau hutang kamu lunas kan pasti senang. Kenapa kamu harus dibilangnya sedih? Karena saya nggak pakai Kak Ica, saya pakai bayar hutang. Terus waktu kamu pinjam, kamu bagaimana? Anggap aja kamu ini amanah sekarang untuk membayar. Kamu kan dulu pinjam dari keputusan kamu. Ya, uang itu nggak suka kalau dengan orang yang murung. Kenapa? Karena kalau kamu banyak uang, kamu murung tidak? Murung, senang Kak Ica. Murung itu kalau banyak hutang. Kalau kamu udah tahu kenapa banyak hutang, kenapa kamu ambil hutang gitu kalau kamu murung. Ya, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa jadi magnet uang itu dari energimu, kebahagiaan. Uang itu suka dengan orang yang gembira, bukan dengan orang yang murung. Makanya kamu cuma dapat satu koin. Kenapa? Karena kamu murung sih. Ya, kamu sudah jadi raja, sudah jadi queen. Queen ini berarti ratu. Ya, ratu tuh nggak pernah. Kalau kamu di istana, kamu merasa kaya atau miskin? Tapi kayak macam miskin gitu. No, kamu harus tunjukkan bahwa kamu tuh orang kaya gitu.
Walaupun mungkin kondisi kamu kantongnya kering, tapi energi kamu tuh kayak serasa kaya. Kita bicara magnet loh. Ini kan sesuai tema kita, magnet uang. Kamu yang menarik. Kalau kamu tidak menarik, kalau kamu tidak bahagia, berarti kamu menolak atau kamu tidak menarik rezeki. Ya, jadi kuncinya apa, Kak Ica? Kebahagiaan, jangan murung. Kalau kamu murung, rezekimu tersumbat. Murung itu kan ibaratkan kayak kotor, sumbatan, nggak baik. Kenapa? Ya apa ya, kita bicara energi soalnya. Kamu menarik apa yang kamu inginkan, ya kamu harus gembira dari hatimu dulu. Kamu senang, berarti kamu senang, uang itu senang kalau dia berada dengan orang yang bahagia. Karena energi uang adalah energi kebahagiaan. Kamu mau terima gaji nih contohnya. Kamu sakit bagaimanapun ya, contohnya kalau nenek-nenek atau orang yang pensiun ini, maaf ya, kalau dia sudah sakit nih. Tapi ini anggap zaman dulu ya, kalau sekarang kan sudah pakai teknologi. Zaman kita kembali ke zaman old di mana harus manual, dia harus pergi ke kantor pos atau ke bank ya, secara manual. Walaupun dia sakit, dia senang loh, saya mau besok pergi. Walaupun mungkin udah pakai tongkat. Kenapa? Karena dia bahagia, saya mau terima gaji. Jadi dia melawan rasa sakitnya. Kenapa? Karena ada energi kebahagiaan. Untuk tanda tangan, dan akhirnya dia bisa belanja. Ya. Tapi coba kalau kamu punya uang stres ya, hutang ya, pasti kamu akan tidak lama lagi, aduh migrain, aduh sakit-sakit belakang, aduh sakit perut, mah kambuh, kumat, semuanya ini itu. Benar nggak? Apalagi kalau udah ditelepon debt collector. Nah, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu di sini bahwa uang itu adalah energi, di mana energi itu yang harus kamu ciptakan dari dirimu, dari jiwamu, di mana kamu harus tetap berbahagia. Kalau punya masalah bagaimana, Kak Ica? Ya tetap harus berbahagia. Kalau kamu punya masalah dan energimu turun, ya sudah, siap-siap aja. Kamu punya masalah tambah banyak, rezeki seret. Makanya kebanyakan orang kalau ada kan bilang gini kan, Kak Ica, kok orang kaya tambah kaya, sedangkan orang miskin kok tambah miskin? Ya karena energimu begitu. Orang kaya tuh dia akan menarik, kenapa? Karena dia bahagia terus. Ya. Jadi harus lihat gitu. Kenapa ya? Kok orang di sana tuh hidupnya bagus terus, kok saya begini-begini terus ya? Berarti ada yang salah pada dirimu, bukan karena takdir, tapi dari dirimu, karena kamu pencipta takdirmu sendiri dari keputusanmu saat ini. Ya, Tuhan itu hanya merestui. Semua kembali ke pilihan kamu masing-masing. Ya, makanya jangan berhutang. Apalagi saya lihat di sini hutang kartu kredit kamu banyak. Ya, gesek sana, gesek sini, nggak pakai. Maksudnya apa ya? Kalau saya lihat di sini, nggak kebutuhan penting yang kamu beli. Ya, pas yang penting akhirnya hutang. Bingung juga mau bayarnya gimana? Terlalu banyak pengeluaran dan pemasukannya sedikit. Oke, berikutnya, the Hierophant. Harus bisa mengontrol dirimu dari amarah, dari ketakutan. Ini kamu tuh kayak macam takut. Ingat ada semesta melindungimu loh. Kenapa kamu takut? Kamu nih manusia kaya. Ya. Kaya raya. Cuman terkadang kan kamu merasa berpikir kekurangan. Berarti kamu merasa bahwa dirimu kamu tuh miskin. Ya semesta akan memberikan kemiskinan buat dirimu. Semesta itu kayak macam ibaratkan gini, kamu mengadu nih ya kepada semesta, kepada Tuhan. Tuhan tolong berikan saya ini dong, berikan saya ini. Berarti kamu tuh mental miskin, meminta. Tapi kamu lupa bersyukur. Ya. Ya. Karena kalau kamu merasa bersyukur, berarti kamu penuh dengan kelimpahan. Semesta akan memberikan kelimpahan lainnya kepada dirimu. Tetapi kalau kamu merasa bahwa saya ini kurang, saya ini miskin, berarti itu yang kamu inginkan. Semesta akan memberikan kemiskinan dan kekurangan kepada dirimu. Saya banyak masalah. Jadi hati-hati dalam berbicara. Karena semesta itu tahu bahwa semesta tidak tahu bahwa apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang kamu ucapkan dalam hatimu. Jangan sampai salah kata. Dan bicara energi juga, harus penuh rasa kesyukuran. Karena kalau kamu bersyukur, kamu mempunyai kelimpahan, kamu happy, enjoy, akan diberikan berkat lainnya. Ini kita bicara law of attraction. Ada beberapa yang bicara seperti gini. Kak Ica, kenapa saya sudah mempraktekkan law yang lagi booming, tetapi kok nggak mempan gitu? Kenapa nggak mempan? Karena kamu itu hatimu masih penuh dengan emosi, sakit hati. Terus mungkin juga, maaf blitznya ini ya. Oke, amarah, sakit hati, dendam, terus kekecewaan.
Jadi kekecewaan atau orang-orang yang jelek semua itu yang datang kepadamu. Begitupun dengan duit. Banyak hutang, gali lubang tutup lubang, merasa miskin, aduh saya keluarkan uang terus ya. Jadi banyak sekali masalah yang keluar. Tapi kalau kamu merasa bahwa saya nih membayar, berarti saya senang karena saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Ya, jadi kalau kamu membayar itu kan berarti kan ibaratkan kamu senang. Kenapa kamu harus? Karena kamu mendapat apa yang kamu inginkan kan? Bukan berarti kamu yang harus bersedih karena uangmu kurang. Jadi kalau kamu bersedih berarti semesta merasa bahwa oh dia tidak ingin uang. Ya sudah, kita nggak usah kasih uang supaya dia bahagia. Ya, itu bicara energi juga. Jadi kalau dalam doa itu banyak bersyukurlah. Ya, jangan banyak mengeluh. Karena kalau keluhan itu kan bahasanya jelek. Biasa kan kita salah doa, salah meminta. Ya, bicara law of attraction juga sama. Kita bicara dari hati. Baru kamu tunggu-tunggu. Kapan ya datangnya, ikhlas aja. Semakin kamu tunggu-tunggu, semakin nggak akan ini, apa ya, kalau dibilang lama. Ya, kita bicara magnet itu kan bukan berarti kita yang harus langsung menarik sendiri, tidak, tapi dari energi kita yang menarik. Bagaimana kamu mau bisa energi kamu bisa tercas kalau kamu tunggu. Coba kamu lihat cas HP ya. Cas HP itu kayak macam, atau kita tunggu waktu lah, kamu cas gitu kan, memberikan energi, tunggu kayak serasa lama. Waktu kok ini berjalan lama ya, barusan 1%, kok lama amat. Tapi kalau kamu beraktivitas, nggak rasa sudah 100%, bateraimu full. Nah sama, tiba-tiba law of attraction, kamu lupa, kamu beraktivitas, ujung-ujungnya saya dapatkan apa yang saya inginkan. Dengan cara semesta, bukan dengan caramu. Ya. Jadi jangan pernah merasa miskin, jangan merasa kekurangan, jangan pernah merasa sedih. Hidup di dunia ini kan harus perlu kebahagiaan. Kenapa kamu pusingkan dengan rasa kesedihan di dalam dirimu yang kamu ciptakan dari pikiranmu? Ya, tuh. Two of Pentacles. Ada keseimbangan. Dimana juga kalaupun mungkin kondisinya sekarang kamu, Kaica, tapi jangan juga terlalu boros, ya nggak jadi masalah. Kamu harus bisa mengenali dirimu. Bahwa mana yang baik, yang mana yang bisa membuat saya bahagia itu. Ada beberapa orang-orang itu yang merasa bahwa, Kaica, saya nggak bisa boros-boros, nanti saya sedih. Ya, ikuti. Tapi ada juga orang yang terlalu mengekang uang gini, ya, dia merasa sedih. Saya harus belanja kayak, saya harus pergi kemana? Silahkan. Kamu yang harus bisa mengenali dirimu, karena dirimu dengan orang lain itu berbeda. Ya. Jadi kamu harus mengenali dirimu dulu. Yang penting kamu bahagia. Kamu mau beli ini bahagia, silakan. Kamu merasa bahwa Kaica, saya harus tabung uangku. Kamu bahagia untuk menabung uang, silakan. Intinya kamu harus lihat dulu dirimu bagaimana. Jangan lihat dari orang lain. Orang lain kok dia pelit tapi dia kaya, Kaica. Ada beberapa ya. Itu ada beberapa juga. Orang seperti gitu, karena dia tahu bahwa bukan berarti kita saya suruh kamu menghabiskan uang, no, tidak, tapi kamu harus bisa menggunakan logikamu dan hatimu. Ya. Karena ada beberapa macam, contohnya saya ya, maaf ya. Saya kalau banyak duit, saya di rumah loh. Saya bahagia, saya ingin simpan uang saya gitu. Saya bahagia, dan kadang-kadang ya uang itu muncul terus gitu. Rezeki ada terus, karena apa? Saya bahagia. Tetapi pada saat saya nggak ada duit, nggak ada duit ini dalam tanda kutip, bukan kosong sekali ya. Macam contoh, uangku tinggal ya 1 juta gitu. Saya boros, saya kayak macam stres, pusing. Saya harus bagaimana caranya supaya saya harus keluar dari rumah, supaya saya fresh, menghirup udara segar. Saya harus entah mau makan kayak, mau apa yang bikin saya senang, mau belanja kayak. Nah itu maksud saya. Jadi kamu harus bisa kenali dirimu, di mana posisimu saat ini, yang bagaimana caranya supaya kamu bahagia. Saya kalau banyak duit, saya bingung mau pakai kemana gitu, mau belanja apa, bingung. Saya senang nabung. Tapi kalau nggak ada duit, wah itu stresnya luar biasa, dan harus saya belanja terus. Jadi orang-orang kadang-kadang berpikir tuh bahwa, kamu katanya nggak ada duit, ya, Ica, kamu katanya nggak ada duit, tapi kok kamu pergi jajan? Jadi orang tuh nggak percaya kalau saya lagi nggak ada duit gitu ya. Maksudnya nggak ada duit ya dalam artian sudah minus ya, bukan minus, sudah menipis ya. Karena saya harus mengecas energiku. Kalau saya stres, saya banyak keluar rumah, banyak jajan apa yang saya inginkan. Nah, itu yang harus kamu lakukan. Ya. Kamu harus bisa mengenali dirimu dulu. Ya. Oke, berikutnya. King of Swords. Berjuanglah untuk dirimu sendiri. Ini ada beberapa yang tadi saya bilang ya. Yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa mengeluarkan kamu dari hutang piutang adalah dirimu. Yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, tanpa bantuan orang lain. Orang lain tuh hanya bisa menopang.
ya. Tapi kan nggak mungkin dia menopang kamu terus. Contohnya orang tua, contohnya pekerjaanmu. Ya, ada beberapa yang bosnya atau perusahaan bangkrut, akhirnya kamu juga ikut jatuh. Ya, maaf, orang tua meninggal, akhirnya kamu jatuh juga. Atau pasangan pergi, meninggal atau cerai, akhirnya kamu jatuh. Makanya harus bisa berdiri di kaki sendiri, harus bisa berjuang untuk dirimu sendiri, terutama dalam keuangan. Harus jadi orang yang mandiri di atas kakinya sendiri, bukan ditopang. Ya nggak apa-apa kalau sekarang kamu masih ditopang, tetapi ingat, besok jangan ditopang terus. Kamu yang harus bisa menciptakan kekuatan dari kakimu sendiri untuk bisa berdiri. Kamu harus latih otot-otot kakimu. Seperti anak kecil kan, belum bisa jalan, merangkak dulu ya. Habis itu belajar jalan, ya habis itu dia bisa berlari. Nah, itu seperti kamu. Kenapa? Karena pada saat suatu saat mereka, artinya kamu jangan ketergantungan sama siapapun. Ya, karena uang itu mandiri. Kita bicara magnet uang itu harus kamu mandiri, mencari ide-ide brilian apa yang harus saya kerjakan untuk bisa menghasilkan uang. Dan uang itu akan datang kepada saya. Bukan saya yang memberikan energi untuk memperkaya orang lain. Dengan energinya kamu memperkaya. Ada kan seperti gitu contoh. Kamu tuh orangnya hebat. Kamu orangnya ya bisa lah. Tapi akhirnya kamu punya waktu, tenaga, pikiran, biaya itu hanya dikasih gaji UMR ini contoh ya. Karena kamu sebagai karyawan. Karena itu memang seperti gitu. Ya, tetapi kalau kamu tahu, oke, hari ini saya jadi karyawan, besok saya ambil pelajarannya itu, pengalamannya, dan besok saya tidak boleh begini terus. Saya yang harus bisa menjadi bos itu. Bukan kamu, saya jadi karyawan terus sampai tua. Ya, kamu cuma dapat begitu-begitu aja, bahkan mungkin dapat minus. Karena kebutuhan setiap tahun, apalagi kalau kamu sudah berkeluarga, beda dengan bujang. Ya. Jadi jangan kaget kalau orang sudah berumah tangga banyak hutangnya dibandingkan waktu masih bujang. Karena kebutuhan makin banyak. Nah, itu semesta mau sampaikan kepada kamu yang tadi saya bilang, harus mandiri. Berjuang di atas kakimu sendiri. Jangan ditopang terus. Hari ini saya ditopang, nggak apa-apa, oke. Tetapi ke depan jangan kamu ada yang di zona nyaman terus. Akhirnya ya hidupnya begitu-begitu saja. Tidak rasa dia sudah membuang waktunya, tenaga, biaya. Pas sudah mau usia tua baru mau merintis. Udah terlambat. Iya kan? Akhirnya ribut-ribut, akhirnya ini, akhirnya itu. Jadi pada saat kamu kuat, pada saat kamu produktif, pada saat kamu masih bisa berpikir, tenaganya ada, apalagi sekarang dibantu dengan teknologi, banyak fasilitas, kamu tinggal, sebenarnya banyak loh ya yang bisa membuat kamu kaya. Itu dari kreativitas kamu. Kalau kamu tertekan dengan kondisi harus kejar schedule, harus kejar apa gitu ya, dari tekanan dari ini itu, ya bagaimana kamu bisa berproduktif kalau kamu stres ya. Nah itu, jadi semesta mau sampaikan kepada kamu harus bisa lebih tenang. Untuk bisa mendapatkan bisa menjadi magnet uang, ya kamu harus menciptakan sesuatu. Bukan malah kamu tinggal membeli, tapi kamu harus bagaimana caranya supaya menciptakan produk tertentu untuk orang beli. Entah bisnis apa, ataukah jasa. Intinya kan gitu. Kemampuanmu apa? Saya bisa nyanyi kayak ya sudah, nyanyi aja. Entah di YouTube, ya, atau di weddingan, kamu yang harus action. Kasih iklankan dirimu bahwa saya mau nyanyi, kerjasama dengan wedding atau apa gitu ya. Supaya kamu bisa dipanggil, tunjukkan juga kualitasmu. Ya. Intinya kan seperti gitu. Aduh, ternyata saya nggak bisa contohnya kamu sudah nyanyi, ternyata kurang MC. Kamu juga bisa rangkap menjadi MC. Jadi double job lagi. Intinya kan gitu. Kita yang harus menjemput bola, bukan kita yang mau dikasih bola. Ya, kita yang harus lebih aktif untuk diri kita. Karena uang itu mau dengan orang yang aktif. Karena uang itu kan juru bayar, dia kemana-mana. Macam contoh dari tangan satu ke tangan lain, ke tangan berikutnya. Sama seperti kamu tuh kalau untuk bisa menjadi magnet uang, kamu harus agresif dari sini ke sana. Bukan duduk diam di tempat, nggak bakal. Ya. Oke, berikutnya di sini tuh. Nine of Pentacles. Tenang, kalau banyak uang tenang. Tuh kan sama seperti aku kan. Sudah bilang tadi. Jangan sudah banyak uang, wah bingung mau beli apa. Akhirnya habis langsung dalam sehari. Terus ujung-ujungnya barang yang nggak dipakai lagi dibeli. Ya,
beli iPhone yang terlalu mahal. Ya nggak apa-apa kalau memang contohnya kamu gaji 100 juta per bulan, beli iPhone harga 20 jutaan, yang gaji ini masalah. Tapi kalau cuman gaji 3 juta baru kredit untuk beli HP untuk karena harga diri, ya. Harga diri cuman 5 menit. 5 menit loh, ya. Contohnya kamu kasih tunjuk HP kamu ke orang lain, ya. Wih, dia bangga kamu cuma 5 menit. Wih, dia orang kaya nih. Wih, dia punya iPhone baru nih. Ya, syukur-syukur kalau 5 menit. Mungkin cuma semenit doang. Ya. Betul tidak? Habis itu sudah, dia punya iPhone baru ya sudah. Tapi kamu bertahun-tahun, ya mungkin ambil kreditnya 2-3 tahun menderitanya demi harga diri yang cuman 5 menit atau semenit doang. Ya. Jadi harus berpikir bijak kalau kamu punya banyak uang. Ya, karena uang juga tuh kadang-kadang kalau tidak dihargai, ya, dia akan pergi ke tempat lain. Itu makanya tadi saya bilang dihargai itu kayak bagaimana Kak Ica? Berarti kamu sayang-sayang uangmu. Ya, sayang-sayang itu bagaimana? Kalau ada uang tuh dilipat rapi-rapi kayak macam di bank. Di bank itu kan disusun. Jangan kamu kucel-kucel. Ya, terus berterima kasih kepada uang, terima kasih. Artinya bicara di dalam hati, bersyukur. Itu kan sama seperti kita memanjatkan doa. Ya, uang terima kasih kamu sudah datang, mengisi dompetku, mengisi rekeningku, ya. Sekarang saya mau pakai dirimu untuk membayar uang sekolah anak saya, ya. Kamu saya pakai, datangkan lagi teman-temanmu yang berlimpah kepadaku, ya. Kamu juga balik dan panggil teman-temanmu datang masuk dalam hidupku, ya, masuk dalam dompetku, ya, memenuhi semua kebutuhanku, masuk dalam rekeningku. Artinya kita bicara kayak orang gila, tapi ini kita bicara energi soalnya. Kalau kita bicara energi itu kayak seorang stres, ya. Makanya kalau bicara jiwa itu kan kalau secara kurikulum, ya, atau sains itu kan dokter jiwa itu dokter gila, ya, dokter rumah sakit jiwa, ya. Karena memang seperti gitu. Tapi ini benar. Kita bicara energi yang tidak terlihat. Ya. Jadi kalau kamu dibilang gila ya sudah biarin aja. Emangnya dia kasih kamu duit. Tapi ya itu kembali kepada dirimu, bicara dalam hati aja. Karena bersyukur itu bisa dalam hati, bisa juga dalam bentuk ucapan, ya. Oke, berikutnya Wheel of Fortune. Tuh. Ya. Semesta mau sampaikan kepada kamu bahwa dunia ini bisa, apa yang kamu anggap tidak mungkin pasti mungkin. Sama seperti semesta. Ya, kalau dia sudah bilang itu yang terjadi untukmu, ya dia akan memberikan. Sekarang dari keyakinanmu. Nah, ini yang tadi saya bilang harus yakin, wah saya akan kaya. Tapi kalau kamu itu mimpi ketinggian, terlalu mimpi kamu itu, ya apa yang bisa artinya kita harus bisa meyakinkan diri kita, yakin pada diri kita bahwa saya itu mampu, saya akan jadi orang kaya, saya akan jadi orang hebat dan ada action. Ya, tadi saya bilang juga dan lebih berserah kepada semesta. Jadi kalau kamu bicara luas-luas saja tanpa mengerti apa, ya percuma. Ya. Karena luas itu bicara tentang energi juga, di mana kamu harus memancing. Kamu jadi magnetnya. Bagaimana kalau kamu menjadi orang kaya kalau kamu kere, kamu miskin, kamu pemalas? Gak bisa. Tadi kan saya bilang, ya, uang itu loncat dari tangan satu ke tangan orang lain, ya. Sama, kamu harus aktif ke sana kemari gitu. Cari peluang-peluang bisnis. Cari ya pokoknya dia tadi saya bilang jemput bola. Kamu yang harus bergerak memasarkan produkmu, memasarkan bakatmu, ya. Saya bisa nyanyi, saya bisa masak, ya terserah. Ya, kamu sekarang kan teknologi sudah banyak. Kamu bisa GoFood, ya kan? Kamu di rumah aja walaupun tanpa lapak, ya. Bisa open order, kamu posting nanti ada yang pesan, ya sesuai dengan pesanan aja kita bikin. Kalau seandainya makanan, ya. Kalau yang lain jualan tas sebenarnya kan banyak. Cuman terkadang kita itu ragu, ya, apa bisa. Belum berjuang sudah kalah. Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk lebih up terhadap dirimu. Ya, ingat kamu punya kemampuan, ya, manusia itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sekarang benahi dirimu, kamu harus bisa tahu mana kelebihan dan kekuranganmu. Kamu yang harus bisa mengenali dirimu. Setelah kamu bisa tahu dirimu siapa, ya, dari kelemahan dan kelebihanmu, ya, kamu akan tahu ternyata rezeki itu baik. Ternyata rezeki itu mudah saya dapatkan. Karena kamu sudah mengenal dirimu. Kalau rezekimu sekarang seret, berarti kamu belum mengenal dirimu. Ya, kenali dulu dirimu.
Ya, makanya tadi saya bilang, kenali dulu diri kita kayak bagaimana Kaca. Ya, kenali dulu dirimu. Kamu bahagia, bagaimana caranya supaya saya bahagia, itu aja. Intinya kan kuncinya kita tuh bahagia. Kalau sekarang kondisi kamu tidak bahagia berarti, dan mungkin kamu merasa berpura-pura, berarti kamu belum, ingat ya, semesta itu nggak bisa bilang pura-pura. Kamu mungkin bisa bertopeng berpura-pura di depan manusia ya, tapi ingat, kita bicara energi, kita bicara jiwa, kita bicara antara kita dan Tuhan dan semesta, alam semesta ini dari hati. Jadi kamu nggak bisa berpura-pura, jangan bertopeng, jangan penuh dengan kepalsuan. Karena kalau orang penuh dengan kepalsuan itu penuh dengan masalah. Jadi ada beberapa yang coba kamu berpikir, atau mungkin dirimu sendiri. Orang banyak religi loh, banyak doa, pergi ke rumah ibadah, tapi masalahnya banyak. Ya itu karena apa? Dia asal doa saja, dia tidak langsung ke hati. Dia cuma secara logikanya bahwa saya harus pergi meminta ke orang untuk didoakan, padahal sebenarnya dari diri dia, bukan orang lain. Makanya tadi saya bilang harus bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Bukan minta Bapak pendeta, Bapak ustadz, ustazah, apa ya, biksu, ataupun apapun yang mereka cuma hanya bisa mengarahkan, ataupun macam contoh seperti saya, motivator dan lainnya, itu mengarahkan, tapi kembali kepada dirimu lagi yang akan menyelesaikan masalahmu sendiri. Ya, jadi jangan bilang saya akan masuk surga. Masuk surga bukan dari orang-orang di luar sana, bawa pendeta dan apapun, ataupun kamu rajin ibadah, no, tapi dirimu, tindakanmu, perlakuanmu terhadap manusia. Ya, jadi jangan meminta validasi dari orang lain untuk bisa mendapatkan sesuatu. No, karena yang bisa mendapatkan sesuatu itu dari caramu sendiri, dari tindakanmu sendiri. Nah, itu ya. Jadi kalau kamu menjadi magnet uang, lakukan itu. Selalu berbahagia. Ingat, jangan tipu-tipu. Kalau kamu tipu-tipu, ya rezekimu juga tipu-tipu. Malah mungkin tiba-tiba orang datang nipu kamu. Karena kamu banyak drama. Ya kan? Banyak orang meminjam uang, ujung-ujungnya bilang gaji atau habis gajian saya bayar dengan bunga ini, bunga itu, atau investasi ini nanti banyak 100% di bunganya 100% atau apa. Ujung-ujungnya bodong. Ya, kenapa? Karena kan kamu punya drama. Ya. Jadi jangan berdrama, karena uang itu tidak pernah berdrama. Ya, uang itu tidak pernah ada drama. Ya, dan hatimu gembira, pikiranmu fresh. Kalau hati dan pikiranmu tidak fresh, oh siap-siap masalah datang, uang lari. Karena uang nggak betah di situ. Dia akan mencari kenyamanan, di mana orang yang nyaman, yang bahagia. Jadi tetaplah bahagia, tetaplah nyaman, ya. Pasti hidupmu akan jauh lebih baik. Ya, kalau kamu punya hutang saat ini, ya apapun yang terjadi kamu harus lunasi. Karena untuk bisa membuatmu nyaman itu adalah terbebas dari hutang. Bayar dulu hutangmu. Ibaratkan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, kalau ini kan sudah terjadi. Kalau belum terjadi ya jangan hutang. Pakai saja apa yang ada. Kerja, ya. Kalau kamu bahagia pasti kerjaan tuh beres semua, atau bahkan kamu mungkin cuman kalau hati bahagia tidak rasa ada orang yang bawa rezeki, entah makanan, ya, entah mungkin mereka, entah dalam tanda kutip uang kamu ketemu jatuh di jalan, atau malah mereka yang menawarkan, ya, mereka menawarkan mungkin contoh pekerjaan supaya kamu bisa mendapatkan uang. Nah itu. Jadi jangan berpikir negatif. Ingat, cara semesta beda dengan caramu. Di sini tugasmu hanya bisa menaikkan vibrasimu, yaitu dengan berbahagia. Itu kuncinya, ya, dan bersyukur. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate ya dan bermanfaat. Saya doakan semoga kalian tetap up, happy, enjoy, bahagia, dan dikelilingi dengan keberkatan berupa banyak uang dan kekayaan. Ya, ini kekayaan bisa berupa duit, bisa juga kebijaksanaan, ya, untuk mengelola uang itu, ya, dan ya cinta kasih. Jadi kamu bisa berbagi dengan orang dari uangmu, dari hasilmu, untuk bisa sama-sama berbahagia. Seperti gitu. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.